Cek, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan mengucap tasmiyah dan tahmid bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kok kenapa jauh-jauh ya Pak ya? Sebenarnya Bapak itu bagusnya mendekat. Jadi nanti kalau ada yang sholat itu dia ada hak, yang mau sholat itu bisa sholat di belakang. Bapak-bapak maju, silakan Pak, sehingga tidak mengurangi hak-hak orang lain. Silakan Pak maju Pak. Jadi yang mau sholat nanti nggak terganggu, dia bisa sholat di belakang. Ayo silakan bapak-bapak. Iki wong tuwek-tuwek bandel-bandel mana ya Allah. Salah satu adab memuliakan ilmu itu adalah mendekati suara. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidak mungkin orang itu akan mendapatkan ilmu kalau dia tidak ta'zim kepada ilmu itu sendiri. Maka dia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak akan bisa mengamalkannya, susah. Baik, hadirin yang berbahagia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sampaikan singkat saja. Nanti habis ini masih ada agenda. Yang dari BM apa? Ya, dari BBA insyaallah. Iya. Setelah ini insyaallah. Hadirin Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada ibu-ibunya enggak? Ada di atas. Saya ingin sampaikan bab tentang fikih praktis jamak wal qasar ya, jamak dan qasar, karena nanti insyaallah sebentar lagi kita akan lebaran dan mungkin bapak-bapak banyak yang mudik atau perjalanan plesir-plesir akan bertemu saat-saat situasi apakah harus sudah boleh dijamak atau belum, qasar atau tidak, sehingga perlu saya sampaikan. Kenapa saya sampaikan ini? Jujur aja banyak aktivis dakwah, bahkan jangan aktivis dakwah lah, orang-orang yang sering ngaji saja sering keliru mempraktekkan jamak dan qasar. Setahu dia kalau sudah pergi aja kemana gitu terus seenaknya jamak dan qasar. Ada aturan berlaku di sana. Taib, yang pertama saya sampaikan singkat-singkat Pak, jadi mohon diperhatikan serius. Nanti tidurnya setelah saya kajian. Yang pertama, jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan. Jamak mengumpulkan, kumpul, jamak. Kalau suami istri jima namanya. Kalau sholat ini jamak ya. Mengumpulkan dua sholat namanya jamak. Mengumpulkan dua sholat di dua waktu ke dalam satu waktu namanya jamak. Itu hanya berlaku istilah ini untuk sholat ya, mengumpulkan dua sholat. Kalau mengumpulkan dua istri namanya apa Pak? Namanya poligami ya Pak ya, ta'adud. Baik, ini jamak, mengumpulkan dua sholat ke dalam satu waktu. Contohnya zuhur dengan asar ditarik maju, asarnya ditarik dikerjakan di waktu zuhur, jamak takdim. Atau waktu sholat zuhurnya dimundurkan, dikerjakan di waktu asar, namanya jamak takhir. Yang kedua qasar, qasar artinya meringkas dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang 3 rakaat menjadi tetap 3, jangan 1,5, tetap 3. Yang 2 rakaat tetap 2. Qasar hanya berlaku untuk sholat yang 4 rakaat saja, zuhur, asyar, isya. Baik, sekarang saya jelaskan simpel praktisnya. Jamak kaitannya dengan kerepotan. Ingat, jamak kerepotan. Jamak kerepotan. Tidak repot, tidak jamak. Qasar sama dengan safar. Enggak safar ya enggak qasar. Qasar sama dengan safar. Walaupun ada ulama lagi menambahkan bisa qasar karena khauf, karena takut sesuatu, misalnya ancaman perang sehingga dia mengqasar, atau gempa lagi sholat boleh tiba-tiba kemudian dia mengqasarnya, ketimbang mati ketimpa gedung dan seterusnya. Atau takut ketinggalan pesawat, sudah terlanjur takbir, tahu-tahu lagi baru takbir ada boarding pass, tahu-tahu ada panggilan suruh masuk, takut ketinggalan. Nah, sehingga diringkas menjadi 2, itu lain cerita. Tapi umumnya qasar karena safar. Ingat-ingat, jamak karena kerepotan, qasar karena safar. Ingat-ingat. Artinya jamak nggak mesti diqasar.
Qashar nggak mesti jamak, kadang berdiri sendiri, jamak sendiri. Zuhur 4 rakaat nyambung Asyar 4 rakaat. Qashar kadang berdiri sendiri, zuhur saja dia 2 rakaat, nanti asarnya 2 rakaat sendiri-sendiri. Namun ada situasi tertentu mereka digabung nih, ada jamak juga qashar. Penjelasannya begini, contoh aja lah, langsung contoh ya, contoh. Jamak dulu, jamak. Ibu saya ini yang apa, simpel aja gini. Ibu saya itu punya anak kembar, namanya Awan, satunya Adi. Masih bayi, saya disusui jam 11 siang itu, menjelang zuhur, disusui jam 11 sampai jam 1. 2 jam saya menyusui itu, dari jam 11 sampai jam 1. Selesai disusui, ibu saya niatnya mau sholat. Ibu mau sholat, tiba-tiba kembaran saya si adik nih, Adi, nangis-nangis minta susu juga. Sama ibu saya akhirnya disusui dari jam 1 sampai jam 4. Iki rada ngeragas sing siji iki soalnya suwe banget. Siji loro terus dari jam 1 sampai jam 4 berarti 3 jam dia. Maka otomatis ibu saya nggak sempat sholat zuhur. Karena nggak sempat sholat zuhur, maka sholat zuhurnya boleh dijamak takhir, dikerjakan di waktu asyar. Padahal cuman gara-gara menyusui. Dan itu boleh. Kenapa? Karena sholat itu yang dicari khusyuknya. Untuk apa sholat kalau nggak khusyuk? Makanya ada hadis Nabi mengatakan, kalau makanan sudah dihidangkan lalu terdengar azan, mana yang didahulukan? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Bahkan dalam riwayat hadis yang agak ekstrim, Rasul katakan, kalau kau sedang makan terdengar iqamat, jangan buru-buru makannya. Jadi kalau lagi makan, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, qomat, makannya jangan buru-buru, selesaikan, santai. Ning santai bukan berarti terus imbah-imbuh, nambah terus. Ini semprol jenengan kan. Ya, habiskan yang di piring, selesai, sudah nanti baru dia sholat, tenang. Makanya kata Abu Darda radhiyallahu anhu, dia katakan tanda fakihnya orang terhadap agamanya, tanda fakihnya seseorang terhadap Islam ini, dia menyelesaikan dulu perkara dunianya, lalu kemudian dia sholat. Jadi selesaikan dulu perkara dunianya. Nah ini contohnya nih jamak nih tadi ibu. Tapi kata para ulama, orang-orang yang mau menjamak takhir, maka di sholat yang pertama yang akan diakhirkan itu di waktu zuhurnya misalnya, atau kalau maghrib dengan isya berarti maghribnya itu, dia wajib pasang niat untuk sholat jamak takhir. Kalau dia tidak pasang niat, dianggap lalai dalam sholatnya. Jadi lalai dia. Sehingga kalau waktu zuhur, misalkan kayak ibu tadi ketika menyusui, dia harus pasang niat untuk takhir. Jangan sampai tidak. Kalau tidak dianggap lalai. Nah ini penjelasan singkat jamak. Kalau qashar itu kaitannya dengan safar. Berarti di situ ada kaitan pula dengan jarak. Nah inilah jarak yang perlu kita pahami, jarak. Menurut Syekh Wabah Az-Zuhaili rahimahullah ta'ala dalam kitab Fiqhul Islam wa Adilatu, banyak pendapat di antara mazhab imam tentang jarak. Berapa sih jarak kita boleh qashar salat kita? Pendapat pertama 80 km, pendapat kedua 82 km, pendapat ketiga 85 km, pendapat yang keempat 89 km. Jadi jarak segitu baru boleh diqashar. Syekh Wabah Az-Zuhaili beliau memilih pendapat yang 89 km. Kalau Awan Abdullah milih yang 80 km. Supaya apa? Cepat dapat bonusnya. Jadi saya 80 sudah bisa qashar, dan itu boleh-boleh saja pendapat ulama. Baik, kira-kira kalau dari sini perjalanan ke Klaten sudah bisa qashar belum, Pak? Belum. Kalau sini ke Solo? Belum. Kalau sini ke Ngawi sudah bisa? Ya, dari sini ke Ngawi sudah bisa diqashar. Dari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jelas ini? Taib. Sekarang saya kasih contohnya bahwa jamak tak harus qashar, qashar tak harus jamak. Dan bisa bertemu dua-duanya. Misal Lebaran besok saya ada rencana, Lebaran hari pertama itu pergi ke Solo, ke tempat mertua istri kedua saya di Solo itu. Tapi di sana agendanya padat sekali karena cuma sehari. Jadi agenda saya itu padat sekali. Maka di situ saya jamak itu boleh, sementara qashar tidak. Ya kan? Karena agenda padat harus selesai dalam sehari, di situ saya jamak tanpa qashar.
Setelah dari situ saya lanjut perjalanan ke Surabaya. Kemana? Ke tempat mertua istri ketiga saya. Di situ agenda saya slow Pak, santai, nggak ada kesibukan, nggak ada kegiatan, santai. Tapi karena di Surabaya jaraknya lebih dari 80 km, di sana saya qashar tanpa jamak. Jelas? Saya qashar tanpa jamak. Berapa lama qashar? Maksimal 4 hari. Jatahnya 4 hari. Hari kelima sudah sempurna dia sholatnya, tidak diqashar lagi. Tapi saya di Surabaya cuma 2 hari. Habis itu lanjut lagi perjalanan ke Kalimantan. Ke rumah siapa Pak? Mertua. Oh, udah paham semua, alhamdulillah. Terima kasih Pak ya. Ke tempat mertua istri keempat. Sampai di Kalimantan, jadwalnya padat, jauh pula jaraknya. Berarti di sana itu saya jamak sekaligus qashar. Ini contohnya. Jadi harus kita pahami kapan harus jamak, kapan harus qashar. Baik, sekarang kalau saya perjalanan dari sini ke Surabaya, dari sini ke Surabaya. Dari sini jam 11, ternyata sampai di Klaten sudah azan zuhur, saya berhenti. Pertanyaannya, sudah boleh diqashar atau belum? Kira-kira sudah boleh diqashar belum nih? Sampai Klaten, jawabannya sudah boleh. Padahal Klaten belum dekat, tapi tujuan kita kemana? Surabaya. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya start posisi saya dari Jalan Kaliurang menuju ke Surabaya. Ternyata di perjalanannya sampai di Maguwo, ini Maguwo situ sudah azan zuhur. Sudah azan zuhur. Kira-kira boleh diqashar atau belum Maguwo nih? Jawabannya belum. Kenapa kok belum? Kalau Klaten kok sudah? Karena yang di Maguwo ini masih dalam satu wilayah, belum keluar wilayah. Dan syarat keluar wilayah yang diperbolehkan qashar itu kalau di wilayah itu ada 3 unsur yang berbeda. 3 unsur ini berdiri sendiri. Apa itu? PHP. Apa PHP? Polisi, hakim, pasar. Ada kepolisian sendiri. Klaten itu ada polisian sendiri. Berbeda dengan Jogja. Bayar pajaknya juga ada sendiri-sendiri. Nomor plat nomor motor kendaraan juga sudah berbeda. Di sana hakim kehakiman berdiri sendiri dengan Jogja. Tidak terintegrasi, sendiri-sendiri. Nah, karena pasar juga demikian, karena sudah sendiri-sendiri, di Klaten sudah bisa. Kalau Maguwo belum bisa. Kenapa? Karena masih satu sama, kepolisiannya sama, Polresnya masih sama, Poldanya ya sama, kehakimannya masih sama, maka di Maguwo belum bisa qashar. Jelas ya, Bapak-bapak semua? Baik, terakhir ini tentang masalah ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya mempraktekkan jamak takhir dan jamak takdim. Strateginya begini: kalau Rasul berangkat sebelum sholat, misalnya jam 11 tuh ya, sebelum zuhur, maka kebiasaan Nabi menjamak takhir. Itu kebiasaan Nabi, jamak takhir. Jadi Rasul tidak berhenti. Biar apa ya? Biar perjalanan sekali jalan tuh nggak banyak berhentinya, mondak mandeknya. Maka kalau Rasul berangkatnya sebelum waktu sholat, pasti sholatnya di jamak takhir. Tapi kalau Rasul berangkatnya setelah sholat, maka Rasul menjamak takdim. Contohnya nih, Rasul punya rencana kapan berangkatnya? Habis zuhur. Oke, kalau gitu jaraknya karena sudah kelihatan begitu jauh dan merepotkan, Rasul biasanya langsung menjamak takdim kalau berangkatnya setelah sholat. Nah, itu menjadi acuan kita untuk mempraktekkan jamak takdim dan jamak takdim, jamak takhir serta qashar. Begitu ya, Bapak-bapak semua yang dirahmati Allah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, serta ibu-ibu yang bisa saya sampaikan di siang hari ini. Dan nanti silahkan dipraktekkan ke mertua-mertuanya masing-masing. Ada berapa? Itu silakanlah praktek. Kalau saya tadi kan baru rencana saja ya. Rencana kan sering diomongin, lama-lama kabul nanti Pak kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang kamu ucapkan melainkan diaminkan malah malaikat. Allahu a'lam bishawab. Demikian, dilanjutkan ada informasi berikutnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.